آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه المختار من كلام الأخيار مطرف ابن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله ابن الشخير أبو عبد الله الحرشي العامري البصري الإمام القدوة الحجة، كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. قال ابن سعد توفي في أول ولاية الحجاج. وعن غيلان ابن جرير أنه كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال اللهم إن كان كاذبا فأمته، فخر ميتا مكانه. قال فرفع ذلك إلى زياد فقال مطرف فقال له قتلت الرجل؟ قال مطرف لا ولكنها دعوة وافقت أجلا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, nyambung kajian daripada pembacaan kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, kumpulan Sayyidul Walid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang mana beliau menyebutkan pagi hari ini daripada salah satu seorang tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah ibn Shikhir. Beliau ini anaknya sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Shikhir itu adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Mutarrif. Kana thiqatan lahu fadlun wa wara'un wa aqlun wa adab. Terkenal beliau ini orang yang memiliki akhlak mulia, memiliki ilmu yang luas, memiliki doa yang mustajabah. Termasuk yang terkenal dari At-Tabi'i Al-Jalil Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, beliau memiliki doa yang mustajabah. Kalau doa langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala bahwasanya pernah terjadi cekcok antara Mutarrif, jadi ada orang yang menuduh yang tidak-tidak kepada Mutarrif bin Abdullah. Akhirnya tidak panjang lebar, kata Mutarrif, ya Allah, in kana kadziban fa'amithu. Ya Allah, kalau dia bohong matikan dia ya Allah. Fakharra maitan makanah, seketika langsung meninggal dunia. Jadi langsung diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, para ulama, para aulia, para wali sendiri pun mereka itu selalu mewanti-wanti kita jangan sampai berurusan sama seorang wali. Jangan sampai buat masalah sama wali. Al-Imam Abul Husain Al-Kushairi dalam kitab beliau Ar-Risalatul Kushairiyah mengatakan, kenapa bisa begitu? Karena kata beliau, terkadang wali itu memaafkan. Ada orang buat salah ke wali, walinya maafkan. Yang namanya wali pasti pewaris hakiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya penuh dengan rahmat, pemaaf, tidak dendam sama orang. Cuman masalahnya kata beliau, Allah yang tidak memaafkan. Masalahnya Allah yang tidak memaafkan. Ketika ada kekasihnya diganggu sama orang, zalim kepada kekasihnya Allah, walaupun kekasih Allah ini memaafkan, Allah tidak maafkan. Salah satunya contohnya ini, diijabah sama Allah langsung mati di tempat, langsung meninggal di tempat karena bohong atau menuduh ke Mutarrif dengan hal-hal yang tidak pantas. Dan ini banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh-contoh yang orang yang kalau minta doa sama Allah langsung diijabah. Bahkan dari sahabat Nabi banyak. Salah satunya ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadhr. Bukan Anas bin Malik yang terkenal Anas bin Malik. Ini Anas bin Nadhr. Beliau diriwayatkan punya saudari bernama Rubayyi', perempuan, Rubayyi' binti An-Nadhr. Rubayyi' ini ribut sama orang. Ya, cekcok sama temennya. Akhirnya tanpa disengaja Rubayyi' ini matahkan gigi temannya itu. Bala istilahnya. Perempuan sampai gigi temannya itu patah. Akhirnya keluarga teman dari Rubayyi' ini yang dipatahkan giginya datang ke Nabi minta qisas. Karena disebutkan asin bisin. Matah ke gigi balas dengan matahkan gigi. Kalau udah dipatah ke giginya bayar dia tebusan. Datang ke Nabi nuntut qisas untuk Rubayyi' biar giginya juga dipatahkan. Akhirnya datang Anas bin Nadhr, kakaknya Rubayyi' kepada Nabi. Ya Rasulullah, tuksaru thaniyatul Rubayyi'? La wallahi ya Rasulullah. Kata Anas, ya Rasulullah, Rubayyi' giginya mau dipatahkan? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Tidak akan terjadi ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Anas, al-qisas. Wahai Anas, ini hukum Allah, qisas. Harus dilaksanakan, harus diterapkan. La wallahi ya Rasulullah la tuksalu thadiyatuha. Demi Allah ya Rasulullah giginya tidak bakal dipatahkan. Tidak terima. Tapi sumpah dengan nama Allah. Demi Allah ya Rasulullah giginya tidak bakal dipatahkan. Kata Nabi, ya Anas al-qisas. Sampai 3 kali Nabi ulang. Anas pun jawabnya sama. Demi Allah ya Rasulullah giginya tidak bakal dipatahkan. Tidak tahu yang betul. Ketika dipanggil semua sama Nabi untuk sidang, keluarga gigi yang dipatahkan tadi menerima tebusan, tidak nuntut lagi giginya untuk gigi Rubayyi' untuk dipatahkan. Jadi sumpah Anas bin Nadhr bahwasanya saudarinya giginya tidak bakal dipatahkan itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, inna min ibadillah man aqsama 'ala Allahi la abarrah. Memang ada, kata Nabi, daripada hamba-hamba Allah yang kalau sumpah dengan nama Allah akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini, kata Nabi, Anas bin Nadhr. Padahal Nabi udah pengen menerapkan qisas, tidak ada yang bisa menghambat Nabi Muhammad SAW kalau untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Anas tidak protes atau sampai berontak, tidak. Cuma bersumpah atas nama Allah gigi saudarinya tidak akan dipatahkan. Tak taunya betul keluarga korban datang ke Nabi, tidak nuntut lagi qisas, melainkan mereka menerima tebusan, tak perlu gigi Rubayyi' dipatahkan. Doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman Anas bin Nadhr bukan sembarangan orang. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur di medan pertempuran Uhud. Bahkan diriwayatkan ketika beliau meninggal itu saking banyak luka di tubuhnya, tidak ada yang bisa mengenali ini siapa. Saking banyak luka di tubuhnya, kata yang bisa kenal ini jasad siapa. Sampai datanglah saudarinya ini Rubayyi' dipanggil sama Nabi untuk cari mana Anas. Tak tahunya ini, kata. Tahu dari mana? Tahu dari jari-jarinya, dari tangannya. Ini kakakku Anas bin Nadhr. Saking banyak luka yang diterima oleh Anas bin Nadhr, orang yang diijabah doanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya itu langsung diijabah sama Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 orang yang dipastikan sama Nabi masuk surganya Allah. Diriwayatkan ketika beliau ditugaskan sama Sayyiduna Umar bin Khattab, waktu itu Sayyidina Umar khalifahnya, untuk menjadi amir Irak. Banyak atau ada berapa orang nuduh Sa'ad bin Waqqas yang tidak-tidak. Akhirnya ada satu orang nuduhnya berlebihan.
Lapor ke khalifah langsung, nuduh, ya khalifah, kana Sa'ad la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Kata ini orang yang nuduh, wahai khalifah, Sa'ad itu kalau ada peperangan tak pernah metu ngirim pasukan beh. Terus kalau ada ghanimah, rampasan perang, tak pernah rata kalau bagi, yang ngambil paling banyak. Terus kalau ada masalah yang dia hukumi pasti tidak adil. Ini orang nuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Sayyidina Umar tak percaya Sa'ad seperti itu. Cuma Sayyidina Umar khalifah, beliau panggil Sa'ad. Singkat cerita, akhirnya kata Sa'ad, ya Allah, in kana kadiban, doa lagi. Doa orang yang terzalimi. Ya Allah, kalau dia bohong, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Wa afqirhu, miskinkan dia ya Allah. Wa aftinhu, dan berilah dia fitnah ya Allah. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk orang yang menuduh Sa'ad dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dituduh tak adil, pengecut, dan tak benar kalau memberi putusan hukum. Kata Sa'ad, ya Allah, panjangkan umurnya, miskinkan dia, dan berilah dia fitnah. Artinya jadikan dia orang yang ahli maksiat. Doa yang betul, Allah ijabah doa Sa'ad. Ini orang panjang umurnya, sampai-sampai diriwayatkan alisnya itu nutupi matanya, panjang, ubanan kan. Tiap hari kerjanya di tengah pasar, minta-minta. Dan tiap lewat perempuan, selalu ini orang tua menggoda perempuan yang lewat. Jadi umurnya panjang, tua, sampai alisnya nutupi matanya, putih kalau sudah. Miskin, minta-minta di pasar, dan setiap ada perempuan lewat, digoda sama ini tua bang kok masih kanji istilahnya. Apa kata dia? Sadar dia, asabatni da'watu Sa'ad. Asabatni da'watu Sa'ad. Kata ini orang, aku terkena doanya Sa'ad ini. Ini kualat dari Sa'ad, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, jangan sampai kita berurusan sama seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Damul awliya masmum, darahnya para wali itu beracun. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu kekasihku, maka dia sudah ngajak aku untuk berperang. Kata ulama, tidak ada dosa yang ancamannya Allah ajak untuk berperang kecuali dua hal. Yang pertama, akalatur riba, orang yang melakukan transaksi riba. Yang kedua, orang yang suka mengganggu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin saja wali tersebut memaafkan, tapi Allah tidak memaafkan. Makanya ini orang yang nuduh Mutarrif dengan tuduhan yang tidak pantas. Kata Mutarrif, langsung didoakan, ya Allah, in kana kadziban fa'amithu. Kalau dia bohong, dusta ya Allah, maka cabut nyawanya. Fa kharra maitan, maka langsung seketika ini orang meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Diriwayatkan bahwasanya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, fa idza kana lailatul jum'ah, setiap malam Jumat, itu beliau ngambil kudanya, pakaian-pakaian yang rapi, ja'a indal kubur, datang ke pemakaman, ke kuburan tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat beliau pakai pakaian yang rapi, beliau ambil kudanya, ziarah kuburan. Tiap malam Jumat, tiap minggu beliau ziarah kuburan malam, dan diriwayatkan setiap beliau ziarah kuburan, ini beliau sendiri yang menceritakan, fara'aitu ahlal kubur, aku lihat semua orang yang ada di kuburan itu. Bahkan kata Mutarrif, setiap orang yang di kuburan itu, ketika aku melewatinya, mengatakan hada Mutarrif ya'ti al-jumu'ah. Ini Mutarrif datang, berarti ini malam Jumat. Karena Mutarrif tiap malam Jumat datang. Jadi kata Mutarrif, tiap aku datang ke pemakaman, itu yang di kuburan duduk galau lagi. Dan nunjuk, ini Mutarrif datang, berarti malam Jumat. Jadi Allah bukakan hijab beliau sehingga beliau bisa melihat
daripada orang-orang yang ada di pemakaman tersebut. Tentu yang bisa duduk di kuburan berarti orang-orang soleh. Kalau yang orang toleh, naudzubillah, ahli maksiat, nah kata istirahat dari kuburan udah disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang duduk santai di kuburannya itu berarti orang soleh. Dan setiap mutarrif lewat, mereka ngomong, ini mutarrif. Persis cerita seperti ini, akhbarana bihi syekhuna, kami diceritakan oleh guru kami Abu Yasaid Ahmad dari ayah beliau Abu Yasaid Muhammad, yaitu terjadi pada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani itu dulu ketika keluarga Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani masih punya rumah di dekat Masjidil Haram. Sebelum peluasan pelataran Masjidil Haram, rumah beliau masih dekat sekali dengan Masjidil Haram. Sayyid Alawi punya majelis di tempat yang harus melewati pemakaman Ma'lah, tempat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu Sayyid Alawi kebetulan majelisnya malam Jumat. Jadi tiap malam Jumat kalau balik dari majelis pasti melewati pemakaman Ma'lah untuk balik ke rumahnya. Diriwayatkan oleh Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, anak beliau, itu pernah satu malam Sayyid Alawi lagi lewat, wong di Ma'lah pemakaman lagi duduk galau santai. Metu galau. Metu galau. Pas Sayyid Alawi lewat, syuf, lihat ini Sayyid Alawi, ini Sayyid Alawi. Kenal galau dengan Sayyid Alawi. Nondobe beliau lebih. Nondobe sambil jalan melewati pemakaman Ma'lah. Tentu yang dimakamkan di Ma'lah bukan sembarangan orang. Karena pemakaman Ma'lah disebutkan sama Nabi Muhammad SAW termasuk pemakaman atau ahli kubur yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Nabi memuji orang yang dikuburkan di Ma'lah. Pemimpin pemakaman Ma'lah adalah Sayyidatuna Ummuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyid Alawi lewat ditegur sama wong yang ada di kuburan itu. Artinya pemahaman hadir, mereka itu hidup. Makanya ini kalamul aulia, kalamus sufia itu tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum ahya fi quburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Yasma, dengar. Kalau Abu Jahal saja dengar omongan orang, apalagi orang-orang yang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai peperangan Badar, Nabi kumpulkan mayat-mayat itu, Abu Jahal, Umayyah, Uqbah, Utbah, Syaibah, Nabi kumpulkan semua. Nabi kuburkan di satu lubang. Setelah dikuburkan, Nabi ajak ngomong sambil duduk. Abu Jahal, jamano, benar tak apa yang aku katakan? Wahai Utbah, jamano, benar tak apa yang aku sampaikan? Wahai Utbah, wahai Syaibah, satu-satu. Lebih dari 10 yang mati di peperangan Badar itu 70 dari orang musyrikin. Dikumpulkan sama Nabi di satu lubang, diajak bicara satu-satu sama Nabi. Bagaimana? Benar tak apa yang aku sampaikan? Kenapa tak? Pokoknya dinasihati sama Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah kau ajak ngomong orang yang sudah mati? Kata Nabi, wahai Umar, demi Allah, mereka itu pendengarannya tidak lebih bagus darimu. Sama artinya. Mereka dengar, walakinnahum la yujibun, tapi mereka tidak bisa menjawab. Mereka dengar apa yang kita omongkan. Nah, jadi kalau Abu Jahal dengar apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi orang-orang soleh, apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ziarah ke kuburan wali, pasti wali tersebut tahu, oh ini fulan ziarah. Dimintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang diziarahi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau Mutarrif bin Abdullah mempunyai adat yang luar biasa, yaitu ziarah kubur di setiap malam Jumat. Setiap malam Jumatnya itu tidak ada dalilnya. Nah, jadi jangan kita katakan sunnah ziarah kubur setiap malam Jumat, itu bid'ah, kata dalil. Tapi ziarah kuburnya ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi Muhammad SAW, ziarahilah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Jadi kalau ziarah kubur ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ulama mengatakan untuk perempuan tidak dianjurkan terus-menerus.
Perempuan tiap minggu ziarah kubur, itu dah dianjurkan sama ulama. Masalah ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar. Jadi siapa yang dianjurkan untuk terus menerus ziarah kubur? Ar-rijal, laki-laki. Kalau perempuan tak dianjurkan terus menerus. Apalagi perempuan zaman sekarang, ma'asyiral hadirin. Ziarah kubur macam nak ke mall. Dandannya lain, minyak wanginya lain. Yang dia ziarahi ayahnya misalkan. Bapaknya nangis tengok putrinya di pucuk tu itu. Bukan senang. Dah usah lama tu kirim Fatihah Yasin, hataman Quran, sedekah misalkan untuk bapaknya pasti nyampe. Daripada metu dari rumah ziarah kubur tapi pakai aja Masya Allah macam nak pergi ke mall, minyak wanginya Masya Allah, kerudungnya cuma setengah. Bukan senang bapak di kuburan, malah nangis bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perempuan tak dianjurkan untuk ziarah kubur, apalagi di zaman kita sekarang. Sangat tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Siapa yang sangat dianjurkan? Ar-rijal, laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tak heran Mutarrif jadi orang yang luar biasa karena beliau mempunyai adat yang sangat luar biasa, yaitu ziarah kubur. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering ziarah kubur. Nabi itu kata Siti Aisyah, pernah satu malam aku kehilangan Nabi Muhammad SAW. Ditunggu sama Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, sudah ada apa istilahnya, rasa dah lemak. Nah, Nabi ini jangan-jangan ke rumah bini lain. Ini kan jatahku malam. Ditunggui sama Siti Aisyah. Datangnya habis Nabi balik datang. Kata Nabi, wahai Aisyah, kau kira aku zalim, tak adil? Kata Nabi Muhammad, dari mana kau ya Rasulullah? Dijawab, habis ziarah ke Baqi. Nabi ziarah sahabat-sahabat beliau yang sudah di situ. Nabi sebutkan salam, Nabi sebutkan kami insyaAllah akan nyusul. Jadi dicontohkan, disuri tauladankan ziarah kubur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan Al-Imam Mutarrif bin Abdullah, diriwayatkan sama oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamun Nubala. Qala Sulaiman ibn al-Mughirah, kana Mutarrif idza dakhala baitahu sabbahat ma'ahu aniyatu baitihi. Al-Imam Mutarrif ini kalau masuk ke rumah beliau, itu semua yang ada di rumah beliau bertasbih bersama beliau. Yang ada di rumah itu dari wadah-wadah, pintu, perabotan rumah bertasbih bersama beliau. Jadi hijabnya dibukakan sama Allah ketika beliau bertasbih, semua yang ada bertasbih bersama beliau. Tasbih itu menyebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini di Al-Quran Allah ceritakan, Allah sebutkan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang ada itu bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, meja ini bertasbih sama Allah, dinding bertasbih sama Allah, semua bertasbih. Wa im min syai'in, syai' itu nakirah, nakirah itu umum, semua bertasbih kepada Allah. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tak ngerti atau tak dengar tasbih mereka. Orang umum, orang biasa, orang awam seperti kita. Tapi orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat sama Allah, Allah bukakan hijab telinganya, sehingga ketika mereka bertasbih, mereka dengar. Ketika mereka bertasbih, na'am, Allah bukakan hijab telinganya, mereka dengar tasbih benda-benda yang ada di dekat mereka. Bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalau orang yang tak baca hadis Nabi Muhammad atau tak tahu sejarah Nabi, itu langsung, ini bid'ah ini berlebihan ceritanya. Madai, wadah bertasbih. Padahal dalam hadis Nabi, sejarah Nabi ada. Anas bin Malik mengatakan, pernah kami duduk sama Nabi, kami lagi duduk sama Nabi nak makan. Kata Anas, makanan yang mau kami makan itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sambil kami makan, makanan itu bertasbih. Makanan bertasbih. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, memang semua yang ada bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tak ngerti, tak dengar tasbihnya mereka. Yang dibukakan hijab telinganya oleh Allah, dengar tasbihnya mereka.
Dengar tasbihnya kayu, dengar tasbihnya dinding. Makanan bertasbih ketika mau dimakan oleh sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat lain meriwayatkan Nabi ngambil batu kerikil yang ada di jalan. Nabi pegang. Ini batu kerikil, kedengaran darinya suara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi letakkan tangan ke tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, subhanallah, masih bertasbih. Sama Sayyidina Abu Bakar diletakkan ke tangan Sayyidina Umar, masih bertasbih. Subhanallah. Ditaruh di gowong situ. Sama Sayyidina Umar habis itu dikasih ke tangan Sayyidina Utsman, masih bertasbih. Jadi Allah bukakan hijab mereka sehingga apa? Sehingga tasbih dari batu kerikil mereka dengar. Nabi juga pernah mengatakan, kata Nabi, dulu ketika aku masih di Mekah, sebelum beliau dilantik oleh Allah, itu termasuk irhasat yang Nabi alami sebelum dilantik oleh Allah. Tiap Nabi lewat, Nabi dengar salam dari batu-batuan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi noleh kata uang. Tak tahunya batu kerikil atau batuan yang ada di jalan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya itu ada. Karomat, keramat yang terjadi kepada para wali itu dalilnya ada. Makanya jangan heran, jangan diingkari. Sekarang kan banyak tuh yang ingkari keramat-keramat para wali, apalagi kalau wali itu habaib. Di Tarim itu di Masjid Ba'alawi kalau tidak salah ada satu tiang. Yang mana tiang itu ditulisi hadhihi sariyatun taruddu 'alal musalli. Hadhihi tiang di masjid, tapi di tiang itu ada tulisan hadhihi sariyatun taruddu 'alal musalli. Ini tiang yang pernah ngebeneri bacaan orang yang salah ketika sholat. Jadi diriwayatkan, Allah alam al-fakir, ada tahu siapa namanya yang sholat malam hari itu, lagi sholat, baca Quran, pakai hafalan, salah bacaannya. Tiba-tiba ada suara yang ngebeneri bacaannya yang salah. Ada yang ngebeneri bacaannya yang salah. Selesai dia sholat, kata di masjid itu cuman dia sendiri. Datangnya yang ngebeneri bacaan dia yang salah, tiang yang di belakangnya. Tiang itu hafal Al-Quran, tahu bacaan yang salah, akhirnya dicatat, diabadikan sama orang di setempat itu diabadikan. Ini tiang yang ngebeneri. Waktu itu ada wong yang sholat, baca Quran, bacaannya salah. Dibeneri. Karena tiang tahu Al-Quran, tiang bertasbih, tiang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah baca hadis Nabi Muhammad SAW atau tidak memahami sejarah hidup Nabi Muhammad SAW mengingkari. Ini berlebihan. Ini berlebihan mereka ini. Khurafat, cerita karang-karangan. Padahal ada tiang pernah nyawab meneri wong solat salah. Padahal kalau kita tarik ke atas, mukjizat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Kata Nabi, ulama dari umatku itu seperti Nabi Bani Israel. Khilaf ulama, apa takwilannya? Kebanyakan ulama mengatakan takwilannya maksudnya bahwasannya mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu tidak mustahil terjadi pada ulama-ulama Nabi Muhammad SAW. Terjadi pada pewaris Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang ada kepada yang Allah turunkan untuk Bani Anbiya, Nabi-Nabi Bani Israel tidak mustahil terjadi untuk ulama umat Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi banyak. Ada satu tabi'in, Abu Idris Al-Khawlani, dibakar, tak mempan. Mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim itu kalau pas dibakar kan tak mempan. Allah jadikan api itu dingin untuk Nabi Ibrahim. Terjadi di zaman siapa? Sayyiduna Umar. Abu Idris atau Abu Muslim Al-Khawlani itu ketika ditangkap sama Raja Romawi nak dihukum mati dengan dibakar. Ketika dibakar tak mempan. Api itu jadi dingin untuk Al-Khawlani. Sayyidina Umar ketika dengar cerita itu nangis. Alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, aku masih hidup sampai aku membuktikan benar sabda Nabi bahwasanya ulama dari umatku seperti para nabi dari Bani Israel. Yang menghidupkan yang sudah mati banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diriwayatkan termasuk karamah beliau. Itu beliau itu mendidik anaknya.
Anaknya dididik tak boleh makan makanan yang lemak. Anaknya masih jadi santri istilahnya, dididik tak boleh makanan yang lemak. Tapi Syekh Abdul Qadir ini terkenal, masyhur di biografi beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani makanannya lemak-lemak. Akhirnya anaknya protes. Ya abati, wahai ayahku, aku makannya tidak lemak, tapi kau boleh makannya lemak. Waktu itu ada ayam bakar utuh depan Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, ya dajajah qumi biiznillah. Wahai ayam, bangun dengan izin Allah. Hidup ayam itu. Ayam yang udah disembelih, udah dibakar, udah dibumbu, tinggal dimakan, sama Syekh Abdul Qadir dihidupkan lagi. Biiznillah, dengan izin Allah. Setelah hidup lagi, udah balik lagi mati lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, nah kalau kau bisa cak aku, baru boleh kau makan ayam ini. Kalau bisa cak aku, sudah hidupkan ini, baru boleh makan ayam ini. Jadi mukjizat yang terjadi untuk nabi-nabi, untuk para anbiya itu tidak mustahil terjadi karomah, tapi namanya karomah bukan mukjizat. Karomah untuk daripada ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi kepada Tabi'i Al-Jalil Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, ketika beliau masuk ke rumah, kalau beliau lagi berzikir khalwat, semua yang ada di sekitar beliau ikut bertasbih bersama beliau. Beliau meninggal, Al-Imam Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir, di tahun 86 Hijriah. Ada riwayat mengatakan beliau meninggal di tahun 95 Hijriah dan dikuburkan di Basrah di Irak, karena beliau orang Basrah dan tinggal di sana radhiyallahu taala anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulum masyayikhina wa bi ulum sayyidis salihin fid darain amin ya rabbal alamin.